Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom bro and sis, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali hari ini saya Go Aditya bisa berjumpa dengan kita semua di Renungan Harian. Bagaimana tentunya semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sudah bertahun-tahun ya kita melewati masa pandemi. Izinkan saya berbagi sebuah cerita di awal permenungan. Alkisah ada pasangan suami istri yang baru menikah. Mereka menikah nggak lama sejak awalnya dimulai masa pandemi. Akibatnya apa? Mau nggak mau misa online. Seperti ini gitu ya, hanya melihat di layar kaca. Setiap minggu misa online. Dan ketika masa pandemi COVID mulai dibuka perlahan-lahan, pengetatannya, wah mereka begitu bersuka cita sekali mengikuti misa untuk yang pertama kalinya. Saking semangat dan antusiasnya, sang suami lupa silent handphonenya. Di satu khotbah, Romo yang kebetulan katanya Romonya galak. Ini bukan kisah sebenarnya ya Bapak Ibu ya, Bro and Sis ya. Ini hanya kisah fiktif gitu kan. Romonya itu wah begitu menegur, kaget, dan semua mata tertuju kepada handphone yang tidak tersilent itu. Istrinya begitu juga langsung senggol-senggol suaminya. "Gimana sih kamu ini bikin malu aja," ibarat kata begitu kan. Dan akhirnya sang suami ini mukanya merah, dia malu sekali, dia nggak enak sekali. Begitu kebawa sampai pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, begitupun sang istri terus-menerus mengingatkan, menegur, menyindir. Sampai akhirnya sang suami ini agak sedikit kapok gitu ya. Dan malamnya, saking kepikirannya rasa malu itu, dia nggak bisa tidur dan dia memutuskan untuk berjalan sendiri keluar. Dia ambil mobilnya, dia pergi ke satu tempat yang masih buka adalah klub atau diskotik gitu ya. Begitu udah sampai di sana, dia pesan satu gelas minuman di bartendernya gitu kan, di barnya, dan nggak lama minumannya di-serve, saking masih kebawa momen tidak mengenakan siang tadi, gelas yang dipegang itu pun jatuh.
pecah. Yang terjadi apa? Sekali lagi semua mata tertuju padanya. Aduh, mimpi apa semalam? Mungkin itu yang ada di pikirannya gitu ya. Tapi ada satu hal yang berbeda. Apa yang berbeda? Dia langsung dihampiri oleh manajer dari klub itu. Ditepok pundaknya. Dan kemudian dibilang, "It's okay, Pak. Everyone made a mistake." Setiap orang melakukan kesalahan. Nggak apa-apa, Pak. But it doesn't mean that you are a mistake. Tapi itu tidak berarti kalau kita adalah sebuah kesalahan. Di situ dia merasakan satu penghiburan. Di situ dia merasakan satu sukacita. Anehnya justru di klub atau di diskotik, bukan di gereja. Dan sejak itu dia berkomitmen dalam hatinya, dalam dirinya, saya tidak akan pernah berhenti ke diskotik lagi setiap weekend. Enggak ya, enggak. Ini bukan kisah sebenarnya, ini hanya sebuah jokes gitu kan Bapak Ibu untuk mengawali, tapi maknanya cukup mendalam. Bagaimana seringkali kita yang mengenal Tuhan, kita menilai seseorang, menilai orang lain, menghakimi dia, bukannya justru mengasihi dia. Jadi satu refleksi buat kita terkait dengan renungan harian hari ini, bagaimana di bacaan Injil tanggal 9 Maret hari ini di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ada satu kisah yang sangat menarik. Perbedaan antara pemungut cukai, orang yang berdosa, dan orang Farisi. Bagaimana orang Farisi begitu percaya diri. Bukan cuma percaya diri, bahkan cenderung berlebihan. Terkesan angkuh. Dia bilang apa? Tidak sama seperti semua orang lain. Aku mengucap syukur seakan-akan rendah hati gitu ya. Tetapi aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina. Dan dia menunjuk pemungut cukai seakan-akan lebih rendah dari dia. Enggak hanya berhenti sampai di sana. Dia mengatakan kelebihan-kelebihan dia. Berpuasa 2 kali seminggu. Memberikan 1/10 dari penghasilannya. Terkesan begitu angkuh dan arogan sekali. Tetapi perbedaannya pemungut cukai yang berdosa, yang nggak layak. Dia justru berdiri jauh-jauh. Menengadah ke langit aja nggak berani. Memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kira-kira kita tergolong atau sikap kita ke golongan yang mana? Bapak Ibu, di bacaan yang pertama, Bro and Sis, Hosea dari kitab Nabi Hosea 6 ayat 1 sampai 6, sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan? Sesungguhnya di sana penutupnya dikatakan, aku menyukai pengenalan akan Allah, jauh lebih daripada korban-korban bakaran. Pengenalan akan Allah melebihi daripada setiap rutinitas gereja atau rohani atau persembahan atau kurban atau kewajiban yang kita lakukan. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan Cap Gome, Imlek gitu ya. Saya ingat mendadak jadi teringat momen Cap Gome beberapa waktu yang lalu ketika saya masih remaja. Ketika itu kami pindah ke Pontianak. Cap Gomenya rame banget Bapak Ibu. Kalau ngumpul tuh seru. Saya baru pindah, saya nggak kenal siapa-siapa, saya nggak tahu alamat-alamat gitu kan, belum tahu jalan, belum familiar. Saya pergi sama mama saya. Ketika sampai di satu area, banyak tempat makan, banyak yang jualan. Saya mampir ke salah satu stall gitu ya, salah satu kios. Saking serunya sendiri, mama saya udah pergi kemana? Saya nggak tahu. Saya mendadak langsung panik sekali. Tapi begitu saya dengar suara mama saya langsung tahu. Oh, itu mama saya. Mendadak saya langsung tenang. Ada satu kedamaian, ada satu sukacita. Mama nggak akan pernah ninggalin saya. Ketika itu Bapak Ibu, kenapa saya bisa mengenal? Kenapa saya bisa mendengar dari jauh tahu suaranya? Karena saya sudah mengenal
mama dalam waktu yang lama. Satu permenungan juga buat kita, apakah kita mengenal lebih lagi mengenal Allah. Karena semakin kita kenal dengan Dia, semakin kita mengasihi Dia. Semakin kita mengasihi Dia, kita akan semakin mirip dengan Dia. Ada yang bilang gitu kan, ketika ulang tahun pernikahan, berapa puluh tahun golden anniversary, wah, makin lama makin mirip ya mukanya, opa, oma, om, tante gitu kan. Kenapa? Karena kita cenderung akan semakin mirip dengan orang yang kita kasihi. Dan bukan cuma sampai di situ, kita akan senang. Kita akan dengan sukacita nurutin perintahnya. Sedangkan perintah Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Itu perintah Tuhan. Sedangkan kalau kita mengasihi diri kita sendiri saja, cenderung kita merasa diri paling benar. Kita punya satu ego. Tuhan Yesus memberikan contoh yang sangat baik. Bagaimana dia direndahkan, bagaimana dia dihina, bagaimana dia disakiti. Tetapi Tuhan Yesus punya sikap hati yang luar biasa. Tetap mengasihi orang-orang yang menyakiti hatinya, tidak menganggap dirinya lebih benar bahkan daripada orang-orang yang berdosa dan menyakiti hatinya. Kondisi yang sama seringkali bisa memberikan respons sikap hati yang berbeda. Kadang-kadang saya mumet Bapak Ibu, sibuk kerjaan, lupa saat teduh gitu ya. Mungkin berdoa seadanya aja. Ketika lagi mengalami momen-momen itu, yang terjadi apa? Sensi, overthinking berlebihan, khawatir, cenderung menyalahkan orang lain, merasa diri lebih daripada orang lain, menghakimi, menilai, dan lain sebagainya. Saya jadi ingat, oh ternyata hidup doa saya lagi berantakan. Ketika saya dekat sama Tuhan, di situ ada kekuatan untuk boleh mengasihi orang lain lebih lagi. Kenal sama Tuhan tidak menjamin komunikasi yang intens. Kita sudah melayani lama, kita sudah dibaptis lama, tapi belum tentu kita senantiasa dekat sama Tuhan. Perlu perjuangan, perlu effort, bahkan perlu prioritas untuk kita bisa semakin mengenali Dia. Ketika kita mengenali Dia lebih lagi, kita akan melakukan dengan senang hati apa yang Dia perintahkan. Masa Prapaskah menjadi satu refleksi bagi kita, menjadi satu permenungan supaya kita bisa lebih lagi mengasihi dan mengenali Allah. Tidak berhenti hanya sampai di situ, tapi juga tentunya mengasihi sesama, mengenali sesama. Ketika kita menghakimi, menilai seseorang, kita kehilangan kesempatan untuk mengasihi dia. Dan bukan cuma mengasihi sesama, yang ada kita menjadi rendah diri, tetapi kita juga mengasihi diri kita sendiri. Katanya, jangan terlalu keras sama diri sendiri, Bapak, Ibu, Bro and Sis. Karena Tuhan sudah mengampuni. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan di Mazmur Tanggapan, kita semua diajak untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak engkau pandang hina yang Allah. Ya Allah, dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kelemahan kita, dosa-dosa kita, mari kita berjuang. Berjuang untuk semakin dekat dengan Allah, berjuang untuk mempersembahkan sepenuhnya diri kita agar kita bisa semakin menjadi berkat, semakin mengenali, dan semakin mengasihi Dia. Sebagai penutup, ada satu kisah
pengalaman iman yang berkesan buat saya. Kalau dulu kita pakai masker ketika pandemi, jauh sebelum itu saya pakai masker yang cukup intens itu ketika ziarah ke Holy Land, Bapak Ibu. Ketika itu ada kesempatan naik ke Gunung Sinai, harus naik onta. Dari Jakarta dikasih tahu, katanya onta bau, jarang mandi gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya saya siapin dari Jakarta pakai masker. Dan benar, selama kurang lebih 45 menit saya pakai masker. Lalu sampailah di tempat istirahat, bisa minum hot chocolate, kopi, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita lanjut naik jalan kaki gitu ya, berjuang ke atas, melanjutkan perjalanan. Ketika naik ke atas, saya tanpa sadar pakai lagi masker saya, Bapak Ibu. Naik 5 menit, 10 menit, yang ada saya kunang-kunang. Mulai lemes, mulai goyang. Tour leadernya gesit, dia tanya saya, "Are you okay, bro? Kamu nggak apa-apa?" Saya bilang, "It's okay, nggak apa-apa." Ketika dia lihat saya, nggak lama dia bilang, "Coba kamu copotin maskernya." Dan bener aja, ketika saya copotin maskernya, waduh, plong, lega, bisa merasakan udara bebas dengan sangat luar biasa. Masker ini kadang-kadang mirip seperti pengalaman pahit, pengalaman tidak mengenakan yang kita alami, atau yang orang lain lakukan sama kita, seperti onta yang bau gitu ya. Tetapi pengalaman itu sudah lewat bertahun-tahun yang lalu. Kenapa kita masih pakai masker kita? Sehingga menghalangi hadirat Allah, menghalangi udara bebas yang bisa kita hirup. Semakin kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, semakin kita dimampukan untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi diri sendiri, dan menjadi pribadi yang semakin rendah hati. Karena kita tahu semua karena hanya kebaikan Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa bersama agar ini menjadi satu kekuatan bagi iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur, bersukacita untuk setiap hal yang Engkau anugerahkan bagi kami. Walaupun seringkali kami tidak layak, kami jatuh dalam dosa, tetapi Engkau tetap memegang tangan kami. Engkau memampukan kami untuk boleh mengenal Engkau, melayani Engkau. Kami tidak layak Tuhan, tetapi Engkau Allah yang memilih kami. Kiranya permenungan hari ini bisa menjadi satu kekuatan agar lebih lagi Tuhan kami boleh mengenal dan mengasihi Engkau. Sehingga kami tidak menilai buruk orang lain, tidak menghakimi orang lain, dan bahkan juga tidak menilai buruk diri kami sendiri. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah menebus kami. Kiranya masa Prapaskah ini boleh menjadi satu refleksi, pertobatan bagi kami untuk menjadi pribadi yang semakin baik, semakin serupa dengan Engkau. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau terus memberikan kekuatan, penghiburan di dalam setiap perjalanan iman kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.